Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Husnul Hadi dari program studi Teknik Kimia SI 11 dengan NIM 2032310023 akan mempresentasikan presentasi saya dengan tema What is Football, mengenal lebih banyak tentang sepak bola. Oke, saya next ya. Oke, pengertian sepak bola adalah olahraga tim yang dimainkan oleh dua tim, masing-masing terdiri dari 11 pemain di atas lapangan berbentuk persegi panjang dengan tujuan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan ini menggunakan bola bundar dan pemain diizinkan untuk menggunakan seluruh bagian tubuh kecuali tangan dan lengan, kecuali kiper yang menggunakan sarung tangan di area penalti yang tugasnya untuk menangkap bola agar tidak masuk ke gawang. Pertandingan sepak bola ini terdiri dari dua babak yang masing-masing dengan waktu 45 menit dengan waktu tambahan jika diperlukan. Sepak bola mengandalkan keterampilan individu, kerjasama tim, dan strategi untuk memenangkan pertandingan. Olahraga ini diatur oleh sejumlah aturan yang dikenal dengan Law of Game yang ditetapkan oleh International Football Association Board atau IFAB. Oke, saya next. Sejarah sepak bola. Sepak bola berasal dari permainan kuno yang dimainkan di berbagai peradaban seperti Tiongkok, Yunani, dan Roma. Namun bentuk modernnya dimulai di Inggris pada abad ke-19. Ketika aturan formal pertama kali dimulai di Inggris pada abad ke-19 yaitu pada tahun 1863, Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA didirikan dan menetapkan aturan yang membedakan sepak bola dengan rugby. Pertandingan internasional sepak bola pertama diadakan pada tahun 1872 antara Inggris melawan Skotlandia. FIFA, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia, didirikan pada tahun 1904 untuk mengatur dan mempromosikan olahraga ini secara global. Sejak itu, sepak bola telah berkembang menjadi olahraga yang paling populer di dunia dengan turnamen seperti Piala Dunia yang menarik perhatian miliaran penggemar. Oke, next. Ini dia ada beberapa teknik dasar sepak bola. Ada dribbling, ada passing, ada shooting, dan ada yang terakhir ada control. Oke, saya jelaskan satu-satu secara singkat, padat, dan jelas ya. Dribbling adalah salah satu proses, yaitu dengan menggiring bola melewati lawan atau menuju pertahanan lawan agar bola tidak dapat direbut oleh lawan dan kita akan mencapai tujuan kita, yaitu mencetak gol. Dan passing ini adalah elemen penting yang kedua. Jika kita bisa menggiring bola, kita harus bisa passing bola dengan benar. Seperti pada gambar, orang yang mempassing harus presisi dalam memberikan umpan ke teman yang berlari ke arah pertahanan lawan. Contoh itu yang memberikan umpan adalah Thomas Muller, pemain Bayern Munchen, dan yang berlari adalah Alphonso Davies dari kejauhan. Kita harus bisa mempresisikan bola untuk bisa mengenai Davies dan diterima oleh Davies untuk menuju pertahanan lawan dan berpotensi untuk membuat bahaya bagi lawan dan memenangkan tim kita. Oke, next ada shooting. Ya, seperti direction yang ada di gambar, shooting merupakan upaya untuk menembak ke gawang lawan agar terciptanya gol. Dan gol itu adalah tujuan dari permainan sepak bola, mencetak lebih banyak gol. Dan saya mengutip pernyataan dari legenda sepak bola Belanda, yaitu Johan Cruyff, mengatakan pertahanan yang lebih baik adalah menyerang, yaitu menciptakan sebanyak mungkin tembakan yang efektif ke gawang lawan. Tapi banyak juga tembakan-tembakan lawan itu ke gawang lawan yang tidak efektif, seperti FC Barcelona ya, banyak tekanan namun timnya malah kalah. Oke, saya nggak bahas itu, kita langsung ke next, yaitu
ball control. Ball control ini sangat dibutuhkan pada saat dribbling. Kalau kita menerima passing terus kita nggak bisa kontrol, nah ini yang akan berbahaya. Karena kita harus cepat mengambil keputusan untuk bisa mengontrol bola dan berlari secara cepat untuk menciptakan ruang bagi teman kita untuk bekerja sama satu sama lain dan koordinasi. Oke, kita next ya. Teknik-teknik dasarnya udah paham nih. Kita next. Posisi-posisi dalam sepak bola. Nah, di posisi-posisi dalam sepak bola ini ada beberapa posisi, yaitu kiper, lalu back, setelah itu ada midfielder, dan yang terakhir striker. Oke, di kiper fungsinya hanya satu, menangkap bola. Namun bila diperlukan, kiper ini bisa menjadi salah satu elemen penting dalam sepak bola, yaitu membantu dalam penyerangan. Contoh kiper di playmaker yaitu ada kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen dan juga kiper Liverpool yaitu Alisson Becker. Itu sangat berperan penting dalam proses serangan balik atau counter attack. Namun posisi kiper ini tugas utamanya hanya menangkap bola dan menghalau bola sejauh mungkin dari gawang. Yang kedua adalah back. Back ini sebenarnya sama dengan kiper, namun dia boleh menggunakan kakinya. Back ini tugasnya adalah menghalau serangan lawan dengan bersih tanpa melakukan pelanggaran. Seperti contoh Sergio Ramos yang ada di gambar. Dia menekel Juan Cuadrado dengan bersih tanpa pelanggaran, yang menguntungkan timnya. Jadi fungsi dari posisi back ini adalah menghalau setiap serangan lawan yang datang ke pertahanan tim kita. Oke, next ada midfielder. Kalau yang laki-laki mungkin udah nggak asing lagi sama nama yang memegang bola, yaitu Kevin De Bruyne, jenderal lapangan tengah dari Manchester City. Dia adalah salah satu gelandang terbaik menurut saya karena memang visi dan kemampuan dia dalam brainstorming memang benar-benar menakutkan ya untuk pertahanan lawan. Fungsi dari midfielder ini adalah mengatur irama permainan. Memberikan umpan yang bagus kepada rekan-rekan untuk bisa menciptakan suatu peluang dan menjaga tempo permainan agar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Secara tidak langsung ini adalah sirkulasi. Oke, next ada striker, yaitu tugas utama seorang striker harus bisa mencetak gol. This is goal is different. Gol adalah perbedaan dalam permainan. Jika kita bisa mencetak gol, kita akan membuat perbedaan dalam permainan dan kita dapat memenangkan suatu piala maupun suatu pertandingan. Next, ada football times, yaitu waktu-waktu dalam sepak bola. Ada waktu sepak bola dibagi menjadi dua, yaitu babak pertama dan babak kedua, half time and second half. Dan memang waktu ini 2 kali 45 menit ya. Jadi nanti totalnya akan menjadi 90 menit. Oke, next ada tambahan waktu di akhir babak. Ini adalah magic time karena memang tambahan waktu ini sering memunculkan kejadian-kejadian yang tidak terduga. Kenapa tambahan waktu ini dibutuhkan? Karena di permainan sepak bola, khususnya di turnamen resmi, tim-tim itu pemain ada yang kram, ada yang cedera, ada yang kena tackle, dan dia harus mendapatkan perawatan dari tim medis, dan itu dihitung sebagai pembuangan atau trashing time oleh wasit. Jadi wasit berhak untuk menentukan berapa lama waktu tambahan untuk setiap babak. Next, jika dalam suatu turnamen atau suatu kompetisi yang berbentuk skala turnamen seperti babak Liga Champions itu, yaitu babak 16 besar dan yang lain, jika hasilnya imbang, maka akan dilakukan perpanjangan waktu atau extra time, yaitu menambah waktu untuk bagi tim untuk bisa mencetak gol
dalam kurun waktu yang sama. Jika tidak bisa mencetak gol dalam extra time, ini adalah cara terakhir, yaitu penalty shootout atau adu tendangan penalti yang sangat mendebarkan ini. Ini adalah kejadian pada waktu 2008. Cristiano Ronaldo gagal untuk mencetak gol penalti, menjadi pendandang penalti pertama melawan Peter Cech. Namun pada akhirnya MU tetap menang dengan adu penalti 6-5 karena John Terry juga gagal untuk mengeksekusi penalti. Oke, ini ada most popular football club menurut saya sendiri. Pertama, this is one and only the best club in the world, Real Madrid, yang baru saja menangkan gelar Liga Champions ke-15-nya di musim ini. Dan di musim depan dengar-dengar mereka mendapatkan amunisi kejam dari Prancis, yaitu Kylian Mbappe. Oke, kedua, nah ini dia. Klub dengan penuh dengan sejarah, klub dengan yang penuh dengan prestasi di masa lalu, namun sekarang mulai meredup. Tapi di nilai pasar, MU ini atau Manchester United ini sangat menguntungkan bagi pasar dunia, karena penjualan jersey dan merchandise mereka di atas 1 triliun rupiah. Next ada Manchester City, tim yang 3 tahun terakhir memasuki semifinal Liga Champions dan mampu untuk 4 musim beruntun juara Liga Premier Inggris di tangan dingin Pep Guardiola. Pep Guardiola berhasil meramu uang minyak yang digelontorkan oleh Sultan Arab Uni Emirat Arab, yaitu Nasser Al-Khelaifi, untuk bisa membeli amunisi-amunisi yang membantu Manchester City menjadi salah satu klub terbaik dan populer di dunia. Next ada Liverpool. Di musim ini Liverpool hanya mampu untuk membawa trofi Carabao Cup, namun penampilan konsisten selama 4 musim terakhir di bawah asuhan Jurgen Klopp juga sangat menentukan era Liverpool untuk bisa melaju sangat jauh di pentas sepak bola Eropa. Terbukti dengan adanya Jurgen Klopp, dia berhasil meramu Liverpool dan membantu Liverpool dalam meraih gelar Liga Champions and Liga Premier Inggris pada tahun 2020 dan pada tahun 2019. Oke, next ada raksasa Italia Juventus. Jika berbicara sejarah, Juventus tidak diragukan lagi adalah raja sepak bola Italia dengan gelar juara Serie A 5 kali secara beruntun sebelum diruntuhkan oleh Inter Milan pada tahun 2020. Hal itu menjadikan Juventus sebagai salah satu tim populer di sepak bola Eropa. Terlebih lagi pada saat 2019 mereka mendatangkan Cristiano Ronaldo ke Turin, walaupun jangka waktunya tidak terlalu lama. Oke, next ada FC Barca. FC Barcelona ini sangat luar biasa, tim yang sangat luar biasa, terbukti dengan sejarah yang mereka miliki. Mereka pernah sextuple, yaitu mendapatkan 6 gelar selama 1 musim, yaitu dan juga pemain yang paling diingat di klub ini ada Ronaldinho, ada Diego Armando Maradona, dan juga the one and only the best player in the world, Leo Messi. Pernah di tim ini selama kurang lebih 13 musim sebelum pindah ke klub PSG. Next ada Bayern Munich, raksasa Jerman yang sukses di Jerman maupun di Eropa. Di Eropa mereka punya 6 gelar Liga Champions, dan di Bundesliga mereka mendominasi sebelum dominasi mereka patah di musim ini oleh Bayer Leverkusen. Namun
namun secara statistik mereka di beberapa musim terakhir sangat konsisten untuk merajai sepak bola Jerman dan juga ikut meramaikan pentas sepak bola Eropa. Next ada PSG. Ini dia raksasa Prancis yang mampu juara Ligue 1 Prancis 6 musim secara beruntun. Dan ditambah musim ini berarti 7 musim secara beruntun. Dan memang ini berkat tangan dingin dari beberapa pelatih top. Tidak hanya soal pelatih, manajemen tim juga berhasil meramu PSG menjadi salah satu tim yang ditakuti di kalangan Prancis. Namun sayang di kalangan sepak bola Eropa mereka kurang berjaya karena belum pernah meraih satupun gelar Liga Champions. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini mengenai apa itu sepak bola dan bagaimana sepak bola itu terjadi. Saya Muhammad Rusul Hadi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komennya ya. Bye-bye.